Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah Maulidah dan rekan saya Nur Malasari Nasution. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah tafsir tahlili dalam surat Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat 162. Disimak ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat 162. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antar keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat Al-Baqarah 162. Langsung saja. At-tafsir, Inna Shafa wal Marwata ismun li jabalaini bimaqurbatin minal baitil haram. Yaitu sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah nama dua bukit dekat Masjidil Haram. Min sya'airillah adalah sebagian dari syiar Allah. Min a'lami dinihi wa manasikihi allati ta'abbadanallahu biha, termasuk sebagai tanda-tanda agama Allah dan segala peribadahan yang mana kita beribadah kepada Allah dan segala yang ada di dalamnya. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang beribadah dan ke Baitullah dan berumrah, man qasada baitallahi lil haji aw qasadahu li ziyaratu bi ahadin nasukaini al-hajj awil umrah. Maksud barang siapa yang ke Baitullah untuk berhaji atau bermaksud ke Baitullah ini untuk ziarah dengan melaksanakan haji dan umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. La haraja wala isma alaihi ayyas'a bainahuma
Fa'idza kana al-musyrikuna yas'una bainahuma wa yatamassahuna bil asnam. Maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan haji dan umroh. Nah, di sini ada perbedaan. Orang-orang musyrik itu apabila mereka bersa'i, mereka yatamassahuna bil asnam. Mereka itu mengusap berhala. Fas'u antum lillahi, maka orang-orang muslim, orang-orang Islam itu bersa'ilah karena fas'u antum lillahi rabbil alamin, bersa'ilah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tatruku at-tawaf bainahuma, dan janganlah kalian meninggalkan tawaf di antara Safa dan Marwah, khasyatan at-tasyabbuhi bil musyrikin, karena takut menyerupai orang-orang yang musyrik. Jadi intinya kita sebagai orang Islam itu tidak boleh merasa takut akan menyerupai orang-orang musyrik, karena kita itu niatnya itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang melaksanakan suatu kebajikan itu dengan kerelaan hati, man tatawwa bil haji wal umrata ba'da qada'i hajatihil mafrudati alaihi aw fa'ala khairan fardhan kana aw naflan. Jadi bahwasanya barang siapa yang mengerjakan haji dan umroh setelah melaksanakan hajatnya yang diwajibkan kepadanya, atau mengerjakan kebaikan baik fardu maupun sunnah, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi bahwasanya Allah itu sangat menyukai, sangat bersyukur kepada orang-orang yang telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan sesungguhnya Allah akan membalas perbuatan dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang berasal dari hambanya, berupa amal-amal perbuatannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, yufuna ma anzalnahu minal ayatil bayyinat wad dalailil wadihat allati tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepadanya berupa bukti-bukti yang jelas dan dalil-dalil yang nyata yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyembunyikan di sini yaitu menyembunyikan sifat-sifat atau keterangan-keterangan bukti yang jelas yang telah Allah turunkan. Itu mimba lima bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab. Mimba di tawdihihi lahum fit taurat aw fil kutubis samawiyah kaqaulihi ta'ala, setelah kami menjelaskan kepada manusia melalui Taurat dan kitab-kitab samawi lainnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Ulaika al-mausufun biqabihil a'mal al-katimun bi awsafi ar-rusul wal muharrifun ahkamit taurat wa yal'anuhumullahu fayuba'iduhum min rahmah wa tal'anuhumul malaikatu wal mu'minun. Mereka itu adalah orang-orang yang disifati perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu seperti orang-orang yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang mengganti hukum-hukum di dalam kitab Taurat. Maka Allah akan melaknati mereka dan juga menjauhkan mereka dari rahmatnya. Mereka akan dilaknat oleh para malaikat dan juga orang-orang yang beriman. In illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, kecuali mereka telah bertaubat
dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap itulah aku menerima taubatnya. Ay ilal ladzina nadim ala sona'u wa aslahu ma afsaduhu bil kitman wa bayyanu linnasi haqiqata ma anzalallahu fa ulaika yuqbalullahu taubatuhum wa yashmaluhum birahmatihi. Kecuali orang-orang yang menyesal terhadap apa yang telah diperbuat dan melakukan kebaikan terhadap kerusakan mereka, yaitu seperti menyembunyikan sifat-sifat Muhammad. Kemudian mereka juga menerangkan kepada manusia kebenarannya yang telah diturunkan Allah, maka Allah menerima taubat mereka dan Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Tawwabur Rahim, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ay katsir wa ala ibadi wasi'a rahmati bihim asfaha amma farata minhum minas sayiat. Maksudnya Allah banyak mengabulkan taubat daripada hambanya yang selama di dunia ini, dan juga rahmat Allah yang sangat luas untuk para hambanya. Allah juga mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya selama mereka ada di dunia. Lalu innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ay kafara billahi wastamaru ala kufari hatta dahamhumul maut wa hum ala tilka hillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah dan senantiasa dalam kekafiran, mereka akan senantiasa menemui ajalnya dalam kekafiran juga. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ayyal'anuhumullah wal malaikatu wa ahlul ardi jami'an hatta al-kufaru fa innahum yaumal qiyamatu yal'anu ba'duhum ba'dan. Mereka mendapat laknat Allah, para malaikat dan penduduk seluruh di muka bumi semuanya, sekalipun orang kafir tersebut. Mereka akan saling melaknati satu sama lain di hari akhir kelak. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. Makitsina finnar wa fi idmariha tafkhimu li sya'niha, mereka akan kekal di dalam neraka. Fafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan siksa mereka di neraka. Innahum azabun fi jahannam daimun la yanqati' la yakhifu anhum tarfata ain. Sesungguhnya mereka di neraka jahanam akan kekal dan tidak akan terputus. Sekali-kali mereka tidak akan diringankan siksaannya walaupun sekejap mata. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Aywala yamhaluna aw yuwajiruna bala yulaqihimul azab halam faraqatil hayati ad-dunya. Dan sekali-kali mereka tidak akan ditangguhkan, bahkan azab mereka akan senantiasa berlanjut sebagai balasan kedurhakaan mereka di dunia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sababun nuzul. An Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila anis Safa wal Marwah faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah falamma ja'al Islam amsakna anhuma fa anzalallahu inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia ditanya mengenai Safa dan Marwah, lalu dia berkata, kami berpendapat bahwa tawaf antara Safa dan Marwah adalah termasuk tradisi jahiliyah. Lalu ketika datang Islam, amsakna anhuma, maka mereka melakukan tawaf di kedua tempat itu. Maka turunlah ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwasanya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi di Bukit Safa ini terdapat berhala yang bernama Isa, sedangkan di Bukit Marwah terdapat berhala bernama Nailah. Orang-orang musyrik ini jika tawaf mereka selalu mengusap kedua berhala tersebut dan membuat kekhawatiran terhadap orang-orang mukmin akan menyerupai orang-orang jahiliyah. Sebab itulah orang mukmin kesusahan untuk melakukan tawaf.
Lalu diturunkanlah ayat ini untuk mengetahui sebagai penjelasan bahwa Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar-syiar agama Allah dan tidak dosa bagi mereka jika mereka melakukan sa'i di antara keduanya. Nah, melakukan sa'i di Safa Marwah ini tuh untuk mengingat karena Allah, semata-mata karena Allah, untuk mengingat Allah, bukan karena berhala tersebut. Lalu syukur itu kan bermakna membalas nikmat dan kebaikan dengan pujian apresiasi terhadap nikmat itu. Namun makna itu mustahil bagi Allah. Mengapa? Karena Allah tidak membutuhkan bantuan dan pemberian nikmat dari siapapun. Nah, para ulama sendiri mengartikan syukur dalam ayat tersebut sebagai balasan pahala karena Allah. Tetapi menurut pengarang kitab ini menciptakan, yaitu menetapkan sifat-sifat yang layak untuk Allah sebagaimana telah dijelaskan, yaitu mensyukuri yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami sendiri dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.